Halo teman-teman, balik lagi bersih kisah pendaki ya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saat mendaki Gunung Arjuna ya. Kejadian ini tanggal 16 Desember 2020 jam 20.28 lebih 4 detik waktu Indonesia Barat ya. Oke, sebelum kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya buat kamu. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Saat melintasi pos pertama, perjalanan mereka terasa biasa saja. Masih bisa hahi ngobrol santai sambil menikmati sejuknya hutan Gunung Arjuna. Namun, obrolan mereka terhenti saat mendengar suara gaduh. Dahan di sekitar mereka seperti bergesekan dengan sesuatu yang bergerak. Saat itu kami pikir hanya hewan kami masih abai dan melanjutkan perjalanan, katanya. Namun, suara gemersik dahan itu kian santer terdengar, seolah mengikuti kemana rombongan Nadia itu pergi. Awalnya dia cuek, menganggap apa yang dia alami bersama teman-temannya hanya kejadian alam. Dahan itu terus goyang saat kami jalan, sampai-sampai kami kaget dan langsung merunduk. Goyangnya dahan tidak seperti diterpa angin, layaknya dahannya sengaja digoyangkan, katanya. Suasana malam itu kian mencekam. Sebuah batu tiba-tiba mendarat tepat di belakang rombongan itu. Dicari-cari tidak tampak siapa yang melayangkan batu tersebut. Tiba-tiba ketua rombongan kami bertanya ke pendaki perempuan, "Ada apa? Apa ada yang sedang haid atau tidak?" Dari 3 perempuan termasuk saya tidak ada yang haid, terang mahasiswa Universitas Airlangga itu. Nadia mengatakan pantang bagi perempuan haid untuk mendaki Gunung Arjuna. Makhluk halus sedang mengganggu mereka yang sedang menstruasi. Setelah itu kami berdoa dan melanjutkan perjalanan ke puncak, ujar Nadia. Setelah mereka merupakan pengalaman ngeri terjadi, membuat api unggun menjadi penghibur saat sudah di puncak. Suasana bikin api unggun kami istirahat. Setelah masuk tenda, samar-samar kok terdengar suara gamelan ya, ujar mahasiswa program studi manajemen itu. Was-was sudah pasti, namun Nadia mencoba tidur dan memejamkan mata. Keesokan hari, Nadia bertanya kepada teman sejawatnya. Ternyata dia tak sendirian. Beberapa di antara rombongan Nadia sudah mendengarkan alunan gending yang biasa dimainkan saat acara mantenan. Pengalaman mistis Nadia dan teman-teman tidak berhenti di situ. Saat turun, mereka melintas di saat satu mata air dalam trek pendakian. Salah satu temannya yang punya niat untuk mengambil sedikit air dan membawa pulang. Mendadak saja teriakan keras terdengar. Sosok makhluk setinggi pohon dan berwarna gelap berdiri di ujung sungai, seolah-olah mengawasi apa yang dilakukan teman Nadia. Ketakutan tidak berani ambil, kami memutuskan segera turun dan pulang. 3 kali mendaki Gunung Arjuna, baru kali ini saya mengalami kejadian sehoror ini, katanya dengan nada heran. Kesasar hingga 9 jam. Perjalanan Verly, Safira, dan sepupunya Kevin Haikal ke Gunung Arjuna pada 4 Juli 2018 menyisakan memori yang tak mengenakan hingga kini. Perjalanan tersebut merupakan yang pertama bagi gadis asal Sidoarjo itu mendaki Gunung Arjuna. Begitu juga dengan sepupunya yang berasal dari Tasikmalaya tersebut. Pada hari H pendakian, seorang pos menegur mereka. Warna pakaian yang sering dikenakan dianggap amali alias dilarang jika dipakai naik gunung. Setelah baju saya merah, sementara sepupu saya pakai jaket merah dan tas merah. Katanya mereka terlalu ribet untuk ganti baju. Mereka berjanji akan ganti baju saat hendak naik ke puncak maksimal sampai di pos 5. Tidak terasa hari mulai petang. Mereka mendirikan tenda pos 5. Seorang mendatangi mereka berdua. Laki-laki menegur warna pakaian yang mereka pakai. Tidak lama ada rombongan lain datang. Mereka pun sepakat untuk berangkat bersama total 15 orang naik ke puncak. Jumlahnya ganjil. Menurut mitos, hal itu tidak boleh dilakukan. Jika dipaksa, ada makhluk halus yang ikut serta. Jarak pos 5 ke puncak sebenarnya tidak memakan waktu lama, hanya 4-5 jam. Namun yang terjadi di luar dugaan, perjalanan terasa sangat lama.
Saat sedang istirahat, tiba-tiba ketua rombongan memberikan pengumuman. Mereka seperti nyasar, seperti sepanjang perjalanan tidak kunjung keluar dari hutan yang lebat. Lelah bercampur cemas menguasai perasaan Verly dan Kevin. Kaki yang lemas itu dipaksa untuk terus berjalan. Satu persatu anggota rombongan semakin berjarak, hingga Verly dan Kevin tiba di puncak lebih dahulu pukul 7. Perjalanan dari pos 5 menuju puncak sangatlah tidak lazim, apalagi memakan waktu 9 jam. Setelah makan dan istirahat, pukul 8 kami putuskan untuk segera turun, ujarnya. Oke ya, itu tadi cerita dari pengalaman mistis saat mendaki Gunung Arjuno. Sebelum aku tutup ceritanya, tombol subscribe, like, and comment ya buat kamu. Semoga kedepannya channel aku berkembang. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.